Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian. Kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan keluar dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G garing 25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah, awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu, isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Yang 35 tidak hanya kamu tapi diuji kembali, dan yang harus bertanya dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan menjadi padanya. Bang Roy Suryo, ketika Anda bersama dengan kawan-kawan kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin kalau nggak salah, ada sebuah keputusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke? Tampaknya saya akan dapatkan katakanlah
melaporkan efek dari keputusan KIP ini? Apa yang dilakukan oleh Pak Dr. Tua selama ini sebenarnya bukan singkat, itu perjuangannya panjang. Dulu kami bersama dengan Dr. Tua itu melakukan, karena waktu itu kita minta salinan putusan salinan tentang ijazah ini. Awalnya itu nggak diberikan, segala macam cara, bahkan dulu KPU Solo itu sudah mengatakan sudah nggak ada. Ya, kemudian Dr. Tua memasukkan, kalau nggak ada berarti Anda melanggar undang-undang kasih Pak, bisa kena 10 tahun. Takut mereka, hanya keluar. Keluar itu ada satu. Yang ingat gini Pak, dari semua orang saya tadi. Yang kita minta itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi artinya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Jokowi Dodo. Ketika 1 menjadi wali kota 10 tahun 2005, 2 ketika menjadi calon anggota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah, ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk meneliti. Dan sebenarnya, Bang Munarto juga ketawa ya. Kami sudah menemukan, ya, ada perbedaan-perbedaan di antara itu dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena kalau kita tentukan, sebenarnya berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Munarto mengatakan 3 tanda tangan yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Tobu Yakob, dekan Pak Nadi, dan juga dekan pada saat ini diberikan dan tanggalnya apa? Karena di sini misalnya ada Profesor Nadi, ya, Profesor Dr. Muhammad Naim, Dr. Muhammad Naim, ada juga Profesor Sudiati, ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul pada masalah yang kita nanti dimaksudkan oleh Pak Dr. Munarto itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kami terbuka, jadilah palsu nanti 99,9% akan mendukung upaya kami ya di dalam membuka ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti silakan kita kasih ke Pak Objek. Yang juga pengalaman beliau melihat foto ini, beliau berharap sekali bertemu Pak Jokowi. Nanti bertanya ini Jokowi atau enggak? Gitu. Dan kami menurut penelitian telematika, begitu melihat foto ini foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu. Oh, di UGM nyatanya ini punya saya, punya kakak saya, punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan tanda kalau 85. Ya, loh, nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau gitu, sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari, saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Pas polemik panjang terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, berikut adalah poin-poin utama dari video tersebut. Proses hukum. Video menyoroti perkembangan terkini di mana Presiden Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik di Polresta Solo untuk memberikan keterangan terkait dugaan ijazah palsu. Langkah hukum dan investigasi. Terdapat penjelasan mengenai upaya pelaporan ke kepolisian termasuk penyidikan, pengumpulan bukti, hingga pemeriksaan laboratorium forensik untuk menindaklanjuti tuduhan tersebut. Polemik publik. Video mencakup narasi mengenai kekhawatiran publik, perdebatan di media sosial yang kini masuk ke ranah hukum, serta berbagai komentar netizen yang menuntut keadilan, transparansi, dan kejujuran dari pihak terkait seperti UGM dan penegak hukum. Putusan pengadilan. Video juga menyinggung perihal perkara perdata di PN Surakarta terkait putusan majelis hakim mengenai ekspresi pihak-pihak terkait. Nah, video ini menggambarkan isu ijazah yang selama ini dianggap sensitif kini telah memasuki tahap formal dalam proses hukum Indonesia. Bagaimana prosedur pembuktian ijazah yang dilakukan? Prosedur pembuktian dugaan ijazah palsu diawali dengan langkah-langkah berikut ini. Pelaporan. Pihak yang diduga memalsukan ijazah atau komisioner KPU yang memverifikasi ijazah tersebut harus dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan kepolisian akan menindaklanjuti dengan menerbitkan laporan polisi, mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan serta melengkapi
administrasi penyidikan terkait pemeriksaan forensik. Proses pembuktian melibatkan penggunaan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik untuk meneliti keaslian dokumen. Bukti utama ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak terkait atau dalam hal ini KPU akan dijadikan sebagai barang bukti utama dalam pemeriksaan tersebut. Berapa banyak ijazah yang diminta sebagai bukti? Berdasarkan penjelasan dalam video, terdapat 5 jenis ijazah yang diminta sebagai barang bukti untuk diteliti keasliannya. Kelima ijazahnya tersebut mencakup salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo tahun 2005, calon wali kota tahun 2010, calon wali kota tahun 2012, serta saat mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2014 dan 2019. Berapa jumlah pertanyaan yang dijawab Jokowi? Presiden Joko Widodo menjawab 45 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik selama pemeriksaan selama 3 jam di Polresta Solo terkait dugaan ijazah palsu. Apa ciri ijazah asli menurut penelitian? Jawaban atas pertanyaan Anda tidak ditemukan dalam video tersebut. Nah, untuk itu, mengapa publik mengkritik pengacara Jokowi? Publik mengkritik para pengacara Joko Widodo karena mereka dianggap ikut serta dalam upaya menutupi dugaan kepalsuan ijazah mantan presiden tersebut. Netizen berpendapat bahwa tindakan tersebut telah melanggar prinsip keadilan dan transparansi, sehingga para pengacara tersebut seharusnya diperiksa dan tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengapa bukti foto masa lalu diragukan? Bukti foto tersebut diragukan karena adanya penilaian dari pihak yang meneliti foto itu bahwa foto tersebut tampak sebagai foto baru, sehingga dianggap tidak mungkin merupakan foto yang diambil 40 tahun yang lalu. Mengapa satu permintaan maaf dianggap penting? Satu permintaan maaf dianggap penting karena hal tersebut tidak akan melukai harga diri seseorang, melainkan justru menjadi langkah perbaikan yang mungkin dapat menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Mengapa pihak istana merasa khawatir? Pihak yang disebut sebagai Ring 1 Istana merasa khawatir karena ada kekhawatiran bahwa Presiden Joko Widodo bisa menjadi presiden pertama di Indonesia yang masuk penjara terkait polemik dugaan ijazah palsu tersebut. Apa kaitan ijazah dengan status hukum presiden? Terdapat beberapa poin yang mengaitkan polemik dugaan ijazah palsu dengan status hukum Presiden Joko Widodo. Kekhawatiran di lingkaran istana. Video menyebutkan adanya kekhawatiran dari pihak yang disebut sebagai Ring 1 Istana bahwa Presiden Joko Widodo bisa menjadi presiden pertama di Indonesia yang masuk penjara terkait kasus ini. Proses hukum resmi, polemik ini telah bergeser dari sekadar perdebatan di media sosial menjadi proses hukum resmi di mana penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Presiden Joko Widodo di Polresta Solo selama 3 jam terkait dugaan tersebut. Tuntutan publik. Terdapat aspirasi dari sebagian publik yang beranggapan bahwa jika ijazah tersebut terbukti palsu melalui proses hukum, maka Presiden Joko Widodo seharusnya diadili, diminta untuk meminta maaf kepada rakyat, dan ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap telah membohongi masyarakat Indonesia. Nah, apa peran utama laboratorium forensik dalam kasus ijazah Joko Widodo? Peran utama laboratorium forensik atau laboratorium kriminalistik dalam proses penyidikan dugaan ijazah palsu adalah untuk melakukan pemeriksaan ilmiah terhadap bukti fisik yang ada guna membuktikan keaslian dokumen tersebut. Mengapa ijazah memiliki ciri berbeda? Nah, perbedaan ciri pada ijazah tersebut dikaitkan dengan 5 salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo dalam berbagai kesempatan karier politiknya. Ijazah tersebut digunakan saat beliau menjadi wali kota Solo tahun 2005,
calon pada 2010, calon pada 2012, serta saat menjadi capres pada tahun 2014 dan 2019. Masing-masing dokumen tersebut disebut memiliki ciri khas yang berbeda, yang kemudian menjadi poin pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat unsur kepalsuan atau tidak. Apa risiko bagi negara jika terjadi pembiaran hukum? Terdapat beberapa risiko bagi negara jika kasus dugaan ijazah palsu ini tidak ditangani secara adil atau dibiarkan, maka terciptanya presiden buruk terkait kebal hukum. Jika presiden dianggap kebal hukum, maka akan muncul konsensus tidak tertulis yang berbahaya bagi konstitusi, di mana setiap orang seharusnya setara di mata hukum. Potensi korupsi yang merajalela jika seorang merasa kebal hukum, hal itu akan mendorong keinginan untuk menjadi presiden demi melakukan korupsi secara leluasa yang berisiko membuat negara menjadi bangkrut. Ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum. Pembiaran kasus ini dianggap dapat memalukan penegak hukum dan menimbulkan keraguan publik terhadap integritas hakim serta jaksa dalam menjalankan tugas tanpa suap. Ancaman terhadap stabilitas. Terdapat pandangan bahwa jika kebenaran dan keadilan tidak dapat dihasilkan dari proses hukum ini, maka hal tersebut akan sangat merugikan bagi kedaulatan dan masa depan bangsa. Terima kasih. Salam NKRI, harga mati.